Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 10 akan membahas bab 4 mengenai proses sistem politik yang ada di Indonesia. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah sistem politik Indonesia. Bahwasanya sejarah sistem politik itu bisa kita lihat dari proses yang terjadi di dalamnya atau proses yang terjadi di lingkungannya tersebut. Di mana bahwasanya memiliki unsur interaksi fungsional, yaitu unsur yang memiliki proses berputar sesuai dengan eksistensi di dalamnya. Adapun menurut Gabriel Al-Almond bahwasanya merujuk pada lingkungan tersebut ialah lingkungan logistik dan lingkungan internasional. Bisa kita lihat bahwasanya lingkungan logistik ialah lingkungan internal dan lingkungan internasional itu adalah lingkungan eksternal. Melihat pada keberhasilannya bahwasanya dari lingkungan internal dan eksternal itu bisa dilihat keberhasilannya dari mereka menghadapi tekanan maupun tantangan yang didapatkan dari sistem politik. Melihat dari David Easton dan Gabriel Almond, mereka memiliki pandangan yang sama, yaitu suatu sistem politik itu bisa memiliki integrasi dan adaptasi yang sama. Dalam konteks keberhasilan, para pakar ahli memiliki pandangan yang berbeda-beda. Aristoteles dan Plato diikuti dengan teoritis dan liberal pada abad ke-18 dan ke-19. Mereka menilai keberhasilan itu dari sudut pandang moral. Sedangkan pada zaman modern seperti sekarang, bahwasanya mereka menilai keberhasilan itu dari mereka melakukan suatu sistem politik itu bisa dilihat dari tolak ukur mereka dalam melakukan sistem politik tersebut. Bahwasanya dari situlah mereka bisa dilihat tolak ukur untuk melakukan keberhasilan di dalam sistem politik. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan kapabilitas menurut Almond. Namun sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu, apa sih kapabilitas? Kapabilitas yaitu hampir sama dengan kompetensi atau kemampuan. Namun, pemaknaan kapabilitas di sini yaitu lebih dari itu, yaitu menguasai secara menyeluruh atau mendetail tentang kemampuan diri, dari titik kelemahan hingga cara mengatasinya. Jadi, setiap sistem politik mempunyai kapabilitas untuk menghadapi kenyataan dan tantangan kedepannya ataupun perubahan-perubahan yang ada di negara tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan kapabilitas ekstraktif. Kapabilitas ekstraktif yaitu ukuran kinerja suatu sistem politik untuk mengumpulkan sumber daya alam dan sumber daya manusia, baik dari lingkungan domestik maupun internasional. Nah, kemampuan sumber daya alam tersebut masih bersifat potensial sehingga secara maksimal masih digunakan oleh pemerintah. Namun, jika datang para penanam modal, baik dari lingkungan domestik ataupun internasional, itu merupakan pemasukan bagi pemerintah, yaitu berupa pajak. Nah, pajak itulah kemudian yang akan menghidupkan roda perekonomian ataupun pembangunan di suatu negara tersebut. Oke, saya akan menjelaskan tentang kapabilitas distribusi, di mana kapabilitas distribusi adalah kemampuan mengelola sumber daya alam yang sedemikian rupa yang dimiliki oleh pemerintah negara ataupun masyarakat, dan hasilnya digunakan atau dimasukkan ke anggaran masyarakat, ke anggaran pemerintah pusat maupun daerah, dan penggunaannya didistribusikan secara merata kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Salah satu contoh kasusnya yaitu tingginya biaya pendidikan sehingga hanya sebagian kelompok tertentu saja yang dapat mengaksesnya. Dan terdapatnya standarisasi kelulusan. Salah satu contohnya yaitu dengan adanya ujian nasional, sehingga menimbulkan kontra antara anak-anak yang memiliki fasilitas yang memadai dengan anak-anak yang memiliki fasilitas yang kurang memadai. Salah satu contohnya yaitu anak-anak yang sekolah di perkotaan dengan anak-anak yang sekolah di daerah terpencil. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kapabilitas regulatif atau pengaturan, yaitu suatu kinerja sistem politik yang di dalamnya menyelenggarakan pengawasan terhadap tingkah laku individu maupun kelompok yang ada di dalamnya. Dalam sistem politik contohnya adalah Undang-Undang Dasar. Bagaimana Undang-Undang Dasar tersebut dapat mempengaruhi tingkah laku dan kehidupan individual maupun kolektif. Dalam kehidupan ekonomi, contohnya bagaimana pemerintah dapat menetapkan upah minimum regional yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi para kaum pekerja.
Nah, dalam sistem politik, pengaturan individu sangatlah penting karena banyak terjadi benturan pendapat. Contohnya adalah pengendalian terhadap media massa, yaitu media elektronik, contohnya TV dan radio, dan media cetak, yaitu majalah dan koran. Memang pemerintah adalah satu-satunya organisasi yang memiliki kekuatan yang sah dan absah untuk mengatur masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan kapabilitas simbolik. Nah, kapabilitas simbolik adalah ukuran kinerja sistem politik dalam kemampuan mengalirkan simbol dari sistem politik kepada kepada lingkungan intra masyarakat maupun ekstra masyarakat. Nah, artinya kemampuan pemerintah dalam berkreasi dan secara selektif membuat kebijakan yang akan diterima oleh rakyat. Nah, semakin diterima kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, maka semakin baik kapabilitas simbolik sistem tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kapabilitas responsif. Kapabilitas responsif merupakan ukuran kinerja suatu sistem politik berdasarkan daya tanggap yang terhadap tuntutan yang datang dari lingkungan domestik maupun lingkungan internasional. Nah, kapabilitas responsif ini lebih merupakan persoalan input dan output. Jika suatu sistem politik kurang membuka diri terhadap tuntutan-tuntutan yang datang dari sumber-sumber asing, maka dapat dikatakan kapabilitas responsifnya rendah. Dan dampak dari kapabilitas yang rendah ini dapat menimbulkan massa melakukan demonstrasi yang dilakukan sebagai cara menyampaikan aspirasi mereka. Dan jika sistem politik membuka diri terhadap tuntutan-tuntutan yang berasal dari sumber-sumber asing, maka dapat dikatakan kapabilitas responsifnya tinggi. Nah, dan dari kapabilitas responsif yang tinggi ini dapat melahirkan tuntutan yang berupa dukungan. Setelah saya akan menjelaskan tentang kapabilitas dalam negeri maupun luar negeri. Nah, teman-teman pasti sudah tahu kan kapabilitas itu karena sudah dijelaskan dari teman saya yang sebelumnya. Nah, menurut saya kapabilitas itu adalah kemampuan atau keterampilan dalam suatu sistem politik. Nah, dalam kapabilitas dalam negeri dan luar negeri ini merupakan ukuran kinerja dari sistem politik yang merujuk pada interaksi sistem politik terhadap lingkungan domestik maupun lingkungan internasional. Nah, zaman semakin maju kan, zaman sudah globalisasi dan teknologi sudah sangat canggih. Nah, teknologi canggih ini bisa kita gunakan untuk berkomunikasi antar manusia atau antar negara. Nah, bentuk teknologi ini seperti handphone, komputer, laptop dan lain-lain banyaknya kan. Terus tidak ada masalah dalam berkomunikasi antar negara untuk mencakup dalam lingkungan sistem politik. Nah, di sini dalam aspek dalam negeri ini tuh pasti ada pengaruh terhadap aspek dari luar negeri. Nah, teman-teman pada harus tahu ada perbedaan atau persamaan dari kapabilitas yang terjadi dalam sistem politik pada zaman Orde Baru ataupun reformasi. Nah, pada zaman Orde Baru input yang digunakan diambil dari elit-elit politik, tokoh-tokoh yang berpengaruh terhadap bangsa kita lah. Nah, sehingga output yang dikeluarkan itu sesuai dengan yang diinginkan dari elit-elit politik ataupun tokoh-tokoh itu, tidak ada keterkaitannya dengan masyarakat. Nah, itulah kesalahan dalam sistem Orde Baru. Nah, sedangkan reformasi ini sudah baik karena dalam zaman reformasi ini kita input yang diambil adalah aspirasi masyarakat. Nah, sehingga output yang dihasilkan ini kadang ada yang sesuai dan tidak sesuai dengan masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah,
akhirnya kami sampai kepada kesimpulan dari materi kami, yaitu tentang proses sistem politik Indonesia. Nah, kesimpulannya ialah keberhasilan suatu sistem politik ini dalam menghadapi tantangan dan tuntutan yang baru, ia dapat dilihat dari kapabilitas ataupun keberhasilan dari sistem itu sendiri. Kapabilitas ini, sistem politik ini menunjukkan adanya fungsi integritas dan adaptasi terhadap lingkungan, baik itu ke dalam maupun keluar. Artinya ini ialah sistem ketika suatu lingkungan itu mendapatkan perubahan-perubahan yang baru atau perubahan-perubahan yang signifikan, maka sistem yang ada itu harus bisa beradaptasi ataupun menyesuaikan diri dengan adanya perubahan-perubahan yang baru. Kenapa hal itu harus dilakukan? Agar sistem itu dapat bertahan ataupun tetap eksis. Lalu, apa sih arti ataupun makna dari kapabilitas dan kapabilitas sistem politik itu sendiri? Kapabilitas ialah suatu ukuran untuk menunjukkan kemampuan ataupun kemampuan suatu entitas untuk mencapai tujuannya. Lalu, kapabilitas sistem politik. Kapabilitas sistem politik ini ialah kemampuan sistem politik dalam menghadapi perubahan-perubahan, tuntutan-tuntutan, dinamika, dan perubahan-perubahan yang akan terjadi. Selanjutnya, Gabriel Almond menegaskan bahwa kapabilitas sistem politik ini terdapat 6 macam. Yang pertama itu kapabilitas ekstraktif, yang kedua kapabilitas distributif, yang ketiga kapabilitas regulatif, yang keempat kapabilitas simbolik, yang kelima kapabilitas responsif, dan yang terakhir ialah kapabilitas dalam dan luar negeri. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Maafkan apabila ada kesalahan baik dalam perkataan ataupun perbuatan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian presentasi